Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu sharaf. Dan kita juga semakin semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan ibadah yang lain. Semoga dapat menjadi amal kebaikan kita bersama. Pada kali ini kita masih membahas mengenai ilmu nahwu sharaf, gramatikal bahasa Arab, tepatnya di alamatul i'rab af'alil khamsah, perubahan harokat akhir pada fi'il 5. Apa itu af'alul khamsah atau fi'il 5? Sebelumnya subscribe dan like-nya kami sangat mengharapkan, dan silakan share kepada teman Anda semua, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Naam, af'alul khamsah atau fi'il 5 adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada 5 macam. Makanya disebut af'alul khamsah, fi'il 5. Yaitu fi'il mudhari yang dhamirnya kembali ke, pertama, kembali kepada huma. Contohnya yaf'alani. Perhatikan, yaf'alani tentunya adalah fi'il mudhari dan dhamirnya kembali kepada huma, ditandai dengan huruf ya di depan dan diakhiri dengan huruf alif dan nun. Nah, kemudian bisa juga dhamir yang kembali kepada humanya adalah untuk muannas. Misalkan taf'alani, ya, taf'alani adalah fi'il mudhari, tentunya dhamirnya kembali kepada huma, cuma ini untuk muannas. Dan perhatikan huruf awalnya ditandai dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf alif dan nun. Dan itu menjadi ciri fi'il mudhari kembali kepada huma, dan ini termasuk af'alul khamsah. Selanjutnya fi'il mudhari yang kembali kepada hum, ya, yang kembali kepada hum, contohnya yaf'aluna. Perhatikan, yaf'aluna tentunya adalah fi'il mudhari, dhamirnya kembali kepada hum, ditandai dengan huruf ya di awal dan diakhiri dengan huruf wawu dan nun. Dan ini termasuk af'alul khamsah, termasuk fi'il mudhari yang 5. Selanjutnya adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada antuma. Sekali lagi, fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada antuma. Contohnya taf'alani. Ya. Perhatikan, taf'alani tentunya fi'il mudhari, dhamirnya kembali kepada antuma, ditandai dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf alif dan nun. Dan ini termasuk af'alul khamsah. Selanjutnya adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada antum. Contohnya taf'aluna. Ya, taf'aluna tentunya adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada antum, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf wawu dan nun. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada anti. Contohnya taf'alina. Taf'alina tentunya fi'il mudhari dhamirnya kembali kepada anti dengan ditandai huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf ya dan nun. Jadi sekali lagi, af'alul khamsah atau fi'il 5 adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada 5 macam. Pertama adalah kembali kepada huma, contohnya yaf'alani. Kemudian yang dhamirnya kembali kepada hum, contohnya yaf'aluna. Kemudian fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada antuma, contohnya taf'alani. Kemudian fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada antum, contohnya taf'aluna. Dan yang kelima adalah fi'il mudhari yang dhamirnya kembali kepada anti, contohnya taf'alina. Bagaimana perubahan harokat akhir atau alamatul i'rab pada fi'il 5 ini? Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Naam, af'alul khamsah ini atau perubahan harokat akhir pada af'alul khamsah ini, ya, dalam keadaan marfu, maka ciri marfunya adalah subutunun. Ya, sekali lagi, ciri marfu dalam atau pada af'alul khamsah ini adalah subutunun. Nunnya itu eksis, nunnya ada, ya, nunnya ada. Contoh tadi yaf'alani. Perhatikan yaf'alani di ujung
fi'il mudhari tersebut ada nun. Nah, itulah yang menjadi ciri marfu'nya. Ya, contohnya tadi yang lain yang kembali kepada hum, misalkan yaf'aluna. Perhatikan yaf'aluna. Nah, di situ ada huruf nun dan itu menjadi ciri marfu pada af'alul khamsah yang disebut dengan subutun nun. Begitu juga dengan yang kembali kepada antuma, contohnya taf'alani, yang kembali kepada antum, contohnya taf'aluna, dan yang kembali kepada anti, contohnya taf'alina, di mana di akhir fi'il mudhari ini ada nunnya. Dan itulah yang menjadi ciri marfu pada af'alul khamsah, pada fi'il 5 yang disebut dengan subutun nun. Nunnya ada. Nunnya tetap, ya, nunnya tetap ada. Selanjutnya, alamatul i'rab, ciri perubahan harokat akhir pada af'alul khamsah dalam keadaan mansub. Dalam keadaan mansub, nunnya tadi itu akan dibuang, ya, yang disebut dengan istilah hadfu nun. Nunnya dibuang. Misalkan, ya, yang tadi fi'il mudhari yang domirnya kembali kepada huma, apabila kemasukan huruf nasab, misalkan an. Apabila kemasukan huruf nasab, misalkan an, maka nunnya itu akan dibuang menjadi yaf'ala. Perhatikan, yang tadinya yaf'alani, lalu kemudian kemasukan huruf an, yaitu huruf nasab, menjadi an yaf'ala. Sekali lagi, an yaf'ala. Jadi kalau kita mengi'rab lafaz an yaf'ala, an adalah huruf nasab, ya, mabni ala sukun. Yaf'ala adalah fi'lun mudhari, ya, ya'udu ila huma, kembali kepada huma. Mansubun, dalam keadaan mansub, wa alamatun nasbihi, dan ciri mansubnya adalah hazfun nun, yaitu nunnya dibuang. Nah, dalam keadaan majzum, af'alul khamsah ini, fi'il 5 ini sama, ya, cirinya nunnya juga dibuang, yang disebut dengan istilah hadfun nun. Sekali lagi, yang disebut dengan istilah hadfun nun, nunnya dibuang. Misalkan lam. Nah, lam ini adalah termasuk huruf jazm, artinya huruf yang memajzumkan fi'il mudhari'nya. Jadi contoh tadi yaf'alani, apabila kemasukan huruf jazm, maka nunnya, ya, akan dibuang menjadi lam yaf'ala. Perhatikan, lam yaf'ala, ya, yaf'ala tentunya fi'il mudhari, domirnya kembali kepada huma. Nunnya mana? Nunnya dibuang, ya, karena apa? Karena kemasukan lam, huruf jazm, ya. Jadi kalau kita mau mengi'rab kata lam yaf'ala, adalah lam huruf jazm mabni ala sukun, yaf'ala fi'il mudhari yang udu ila huma, majzumun, dalam keadaan majzum, wa alamatu jazmihi, ciri majzumnya hadfun nun, yaitu nunnya dibuang. Contoh yang lain, ya, misalkan yang kembali kepada hum juga sama, ya, misalkan yaf'aluna itu dalam keadaan marfu, tetapi apabila kemasukan lam, kemasukan huruf jazm, maka dia akan menjadi lam yaf'alu, nunnya dibuang atau hazfun nun. Atau yang kembali kepada antuma, ya, misalkan taf'alani, begitu kemasukan lam, maka menjadi lam taf'ala. Sama juga yang kembali kepada antum, ya, contohnya taf'aluna, begitu kemasukan lam, kemasukan huruf jazm, maka nunnya akan dibuang menjadi lam taf'alu. Sama juga yang fi'il mudhari yang domirnya kembali kepada anti, ya, misalkan taf'alina, begitu kemasukan huruf jazm, misalkan lam, maka nunnya akan dibuang menjadi lam taf'ali. Bagaimana? Bisa dipahami insyaallah? Mudah-mudahan semakin menambah ilmunya, ya. Jadi kesimpulannya adalah af'alul khamsah, ya, dalam keadaan marfu, ciri marfunya adalah subutun nun, nunnya ada. Misalkan yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Perhatikan di ujung fiil mudhari yang 5 itu nunnya ada, maka itu dalam keadaan marfu, ya, yang disebut dengan subutun nun.
Dalam keadaan mansub, fiil yang 5 ini, ya maka nunnya akan dibuang. Ya, misalkan an yaf'ala, an yaf'alu, an taf'ala, an taf'alu, an taf'ali. Perhatikan, nun yang tadinya ada pada fiil 5 tersebut, begitu kemasukan huruf nasab, maka nunnya dibuang, yang disebut dengan hadfun nun. Begitu juga ya dalam keadaan majzum, maka af'al khamsah ini, fiil yang 5 ini, nunnya akan dibuang juga, yang disebut dengan hadfun nun. Misalkan lam yaf'ala, lam yaf'alu, lam taf'ala, lam taf'alu, lam taf'ali. Perhatikan, semua huruf atau semua huruf nun yang ada pada fiil 5 ini maka dibuang atau hadzfun nun begitu kemasukan huruf jazm. Ya, saya ulangi. Af'al khamsah dalam keadaan marfu adalah subutun nun, nunnya ada. Dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majzum, maka hadzfun nun, nunnya akan dibuang. Baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran katsiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.